Assalamualaikum, Mimin gas lagi bosku. Chapter 32-33. CEO tampan ternyata suamiku. Sidak dadakan dilakukan oleh Danu dan juga kepala pabrik yang baru. Mereka melakukan peninjauan dari kondisi kantin, pelayanan dan makanan yang dijual. Danu melihat banyak yang tidak membeli di kantin dengan alasan harga. Danu langsung mengusulkan supaya semuanya bisa menikmati makanan di kantin, dengan bayaran yang ramah di kantong mereka. Danu menurunkan harga semua makanan yang ada. Sesuai kebutuhan, semenjak saat ini juga kantin tidak untuk disewakan. Melainkan pabrik yang bertanggung jawab. Jadi pabriklah yang menyediakan semuanya, dan yang bekerja di kantin pabrik digaji juga seperti para karyawan. Lain dengan tukang masak tentunya. Semua karyawan maupun penyewa kantin sangat senang. Mereka tidak harus memikirkan untung rugi jualannya, jika tidak habis semuanya. Juga bisa mendapatkan uang tetap. Tapi mereka juga melakukannya dengan bersungguh-sungguh, supaya makanan-makanan yang disajikan sesuai dengan standar. Danu juga menerapkan supaya tidak boleh membawa makanan dari luar atau menerima dropship dari orang luar. Jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan SP, atau pemecatan tanpa terkecuali. Semua karyawan pabrik setuju-setuju saja, selagi harga makanannya tidak mencekik mereka. Karena sebelumnya harga makanan yang dijual sangat mahal dari yang seharusnya dijual. Makanya banyak yang tidak mampu membeli. Semuanya, jika masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan segan untuk melaporkan langsung pada saya, ucap Danu dengan sangat tegas. Setelah mengucapkan itu, Danu dan kepala pabrik meninggalkan kantin. Begitu pula dengan para karyawan, yang sudah waktunya untuk bekerja kembali. Kalian berdua boleh lolos hari ini. Tapi jangan harap lain kali. Ancam Sylvia sambil menunjuk wajah Rina dan Lulu. Gue tunggu, tantang Rina dengan senyum sinis. Apa? Beraninya keroyokan? Timpal Lulu menatap matanya. Awas lu berdua, ancam Sinta. Rina dan Lulu hanya membalikkan ibu jarinya, mereka berdua memang tidak takut akan ancaman yang diberikan oleh Sylvia and the gang. Rina dan Lulu melanjutkan pekerjaannya hingga waktu pulang. Saat pulang Rina lebih dulu pamit, dia ada kelas sore. Jadi harus buru-buru. Berbeda dengan Lulu yang selalu mengambil lembur setiap harinya. Semenjak lembur Lulu sudah bisa membayar uang semester adik-adiknya. Sekarang sedang mengumpulkan untuk biaya ujian. Lulu pulang lumayan larut, dia seperti biasa berjalan kaki melewati jalanan yang biasa dia lewati. Tapi di tengah jalan ada gerombolan preman yang menghadangnya. Awalnya Lulu biasa saja, mereka juga membiarkan Lulu lewat. Setelah lewat salah satu preman mencoba mencekal tangannya, Lulu dengan sigap menangkisnya. Karena kalah jumlah Lulu, hampir saja diletehkan oleh mereka jika tidak ada yang menolongnya. Mereka semua dihajar tanpa ampun oleh seseorang yang sudah menolong Lulu. Lulu hampir tidak sadarkan diri, jika dia tidak langsung ditolongnya. Are you okay? Tanya seseorang itu pada Lulu. Ya, aku baik-baik saja, jawab Lulu sambil berdiri. Saya bantu, ucapnya lagi. Saya bisa sendiri, jawab Lulu sembari berjalan terseok-seok. Jangan keras kepala, lukamu harus segera diobati. Setidaknya saya mengantarkan Anda selamat hingga sampai rumah Anda, jelas seseorang itu lagi tanpa menerima bantahan. Lulu hanya diam, dia tidak boleh pingsan di sini. Dia juga tidak tahu siapa orang yang menyerangnya dan juga siapa yang menolongnya sekarang. Lulu sangat waspada. Ini rumah saya, terima kasih sudah menolong dan mengantarkan saya, ucap Lulu. Sama-sama. Apa saya tidak diperbolehkan untuk masuk? Tanya seseorang tersebut. Maaf, ini sudah larut. Saya juga akan segera istirahat. Jadi lebih baik Anda pulang saja, jawab Lulu sambil melangkahkan kakinya menuju pintu rumahnya. Baiklah, ucap orang itu akhirnya. Berlalu pergi setelah Lulu masuk ke dalam rumahnya.
"Assalamualaikum Bu," ucap Lulu setelah masuk ke dalam. Ternyata ibunya sedang menunggunya pulang. "Waalaikumsalam, Nak. Apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu seperti habis dipuksli?" tanya ibu sambil menelisik seluruh wajah putrinya. "Aku nggak apa-apa Bu, tadi ada preman yang menghadang. Untung saja ada yang nolongin aku Bu, makanya tidak terlalu parah," jelas Lulu pada ibunya. "Ya sudah, kamu bersihkan diri kamu dulu. Setelahnya ibu bantu obati luka kamu," ucap ibunya Lulu. Lulu melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Lalu dia membersihkan dirinya, dia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tidak terasa dia sudah terlelap, ibunya melihat Lulu terlelap membiarkan, dan mengobati luka Lulu. Berbeda dengan Lulu yang habis mengalami musibah. Soraya merasakan seluruh tubuhnya sakit dan juga lemah setelah perjalanannya dengan Danu. Ternyata Danu semalam sudah unboxing, pantas saja paginya dia terlihat segar. Dia sudah mendapatkan jatahnya. "Aku tertidur lama juga. Ini sudah siang," gumam Soraya pada dirinya sendiri. Tak lama terdengar ketukan pintu dari luar. Siapa lagi jika bukan Big Darmi yang melakukannya. Big Darmi membantu Soraya membersihkan dirinya. "Maaf ya Big, jadi ngerepotin Bibik," ucap Soraya merasa tidak enak. "Tidak apa Non, Bibik senang bisa membantu Nona. Mau makan di sini atau di luar Non?" ujar Big Darmi. "Di luar sana Big," jawab Soraya sambil tersenyum. "Big tunggu dulu," ucap Soraya pada Big Darmi. "Kenapa Non?" tanya Big Darmi. "Begini Big, Bibik tidak usah membersihkan tempat tidur ya. Biar saya bersihkan sendiri, tolong ya Big," ucap Soraya merasa malu. "Iya Non, nanti Bibik tidak akan membersihkannya. Bibik hanya membersihkan kamarnya saja," jelas Big Darmi. "Terima kasih Big," jawab Soraya sambil tersenyum. Soraya menikmati sarapannya yang sudah sangat terlambat itu. Sebenarnya Soraya merasa tidak nyaman dengan area sensitifnya, dia merasakan sakit dan juga perih. Tapi dia tahan di hadapan Big Darmi, dia merasa malu jika Big Darmi mengetahuinya. Apalagi pada saat Big Darmi masuk ke dalam kamarnya Soraya tidak mengenakan pakaian sama sekali. Di seluruh tubuhnya juga banyak sekali tanda kepemilikan yang Danu tinggalkan. Setelah sarapan selesai dan Big Darmi juga sudah selesai beres-beresnya, Big Darmi mengajak Soraya untuk pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Big Darmi tahu jika Soraya pasti merasa bosan di dalam rumah terus sepanjang hari. Jadi Big Darmi berinisiatif untuk mengajak berbelanja. "Tidak apa kan Non, Bibik ajak belanja?" tanya Big Darmi. "Tidak apa Big, malah saya senang bisa keluar rumah. Bisa sekalian jalan-jalan," jawab Soraya sambil tersenyum. "Syukurlah jika Nona tidak keberatan." "Tadinya Bibik merasa tidak enak pada Nona," ucap Big Darmi merasa sungkan. "Tidak apa Big, malahan aku sebangsa Big. Bibik bisa menganggap aku sama seperti Mas Danu juga, Bibik kan sudah menganggap Mas Danu seperti anak Bibik. Jadi apa salahnya jika aku juga Bibik anggap anak Bibik?" jelas Soraya sambil menatap wajah wanita paruh baya yang sedang mendorong kursi rodanya. "Iya Non, Bibik juga senang bisa menganggap Nona dan juga Danu anak Bibik. Itu suatu kehormatan buat Bibik yang bukan siapa-siapa ini," jawab Big Darmi sambil berkaca-kaca menatap wajah anak menantu majikannya. "Big, itu pedagang sayurnya. Ternyata tidak jauh dari rumah ya Big," ucap Soraya sambil menunjuk pedagang sayur yang mangkal. "Iya Nin, mari kita belanja," ujar Big Darmi. Mereka berdua memilih sayuran dan juga yang lainnya. Soraya ingin kulkasnya terisi penuh jadi tidak harus setiap hari keluar rumah untuk membeli sayur maupun daging. "Bu, ibu warga baru ya?" tanya seorang yang sedang berbelanja juga. "Iya ibu-ibu, kami penghuni baru rumah di ujung sana," jawab Big Darmi. "Oh pantas baru kelihatan. Warga baru toh," ucap seorang lagi. "Itu anaknya nggak bisa jalan ya Bu. Harus pakai kursi roda segala," ucap yang lainnya mulai julid. "Iya Bu, karena habis kecelakaan waktu kerja."
Sekarang sedang tahap pemulihan, jawab Big Darmi masih sopan. Kasihan ya, cantik-cantik Kak, ujar seorang ibu yang julid tadi. Soraya hanya menundukkan wajahnya saja. Dia merasa sangat sakit mendengarkan ucapan-ucapan yang mengolok dirinya yang belum bisa berjalan kembali. Big Darmi yang tahu jika majikannya sudah merasa tidak nyaman buru-buru untuk membayar belanjaan yang sudah dia dan Soraya pilih. Semuanya berapa Mang? Tanya Big Darmi pada pedagang sayurnya. 235 Buk, ucap pedagang sayur. Ini uangnya, terima kasih, ujar Big Darmi sambil menyerahkan uang pas pada pedagang sayurnya. Mari ibu-ibu kami sudah selesai, permisi, ucap Big Darmi sambil mendorong kursi roda Soraya. Chapter 33. Big Darmi mendorong kursi roda Soraya untuk pulang. Sedangkan Soraya memangku belanjaan yang sudah dibeli mereka berdua. Maafkan Bibik ya Non, gara-gara Bibik ngajak Nona belanja jadi ada yang menghina Nona, ucap Big Darmi merasa bersalah pada Soraya. Ini bukan salah Bibik, ini memang kenyataannya kalau aku memang cacat Big, jawab Soraya sambil berkaca-kaca. Ini kan bukan cacat Non, Nona kan memang abis kecelakaan jadi cedera. Sama sekali bukan cacat, jelas Big Darmi lagi sambil mempercepat langkahnya. Mau cedera atau apapun itu. Intinya sama Big, aku cacat. Aku tidak bisa berjalan, ucap Soraya lagi. Dia masih sangat mengingat ucapan-ucapan dari ibu-ibu julid tadi. Nona bukan tidak bisa berjalan. Tapi belum bisa, perlu Nona garis bawahi. Belum sama tidak itu berbeda Non, jawab Big Darmi. Sudah, Nona jangan memikirkan yang tidak-tidak. Apalagi memikirkan ucapan yang anfaedah, tidak baik buat kesehatan Nona sendiri. Lebih baik kita masak saja ya Non. Jelas Big Darmi, mengalihkan pikiran negatif Soraya. Iya Big, aku sudah lama tidak memasak. Rasanya kangen banget sama masakan sendiri, jawab Soraya, dengan mengalihkan pada masakan sudah membuat mood Soraya kembali ceria lagi. Tidak seperti tadi. Ayo Non, kita eksekusi bahan masakan kita kali ini, ucap Big Darmi dengan semangat 45. Soraya dan Big Darmi berkutat bersama di dapur. Mereka membereskan sayuran dan juga yang lainnya. Sebelum masuk ke dalam kulkas. Nona tidak ada alergi pada makanan tertentu kan Non? Tanya Big Darmi pada Soraya. Tidak Big, aku tidak memiliki alergi, jawab Soraya sambil memetik kangkung yang akan dia masak. Apa Mas Danu memiliki alergi Big? Aku takut salah masak, tanya Soraya pada Big Darmi yang sedang menata isi kulkas. Setahu saya tidak Non, dan Danu tidak memiliki alergi apapun. Kecuali pada wanita, jawab Big Darmi sambil cekikikan akan ucapannya. Maksud Bibik? Tanya Soraya tidak mengerti dengan ucapan Big Darmi. Maksud Bibik, alergi pada wanita-wanita yang suka mengganggunya Non. Dan Danu sejak dulu selalu menjaga jarak pada semua wanita. Hingga akhirnya bertemu Nona, jelas Big Darmi tidak sepenuhnya berbohong. Bibik ini ada-ada saja, ucap Soraya menggelengkan kepalanya. Sini biar Bibik saja Non yang lanjutin. Nona harus istirahat dulu, pasti pegalkan tadi memangku belanjaan yang lumayan banyak ini, ucap Big Darmi, supaya Soraya mau istirahat. Soraya mau tidak mau akhirnya istirahat juga setelah dibujuk oleh Big Darmi. Soraya memasuki kamarnya, dia melihat tempat tidurnya yang masih berantakan. Dia membersihkannya dan menggantinya dengan yang baru. Soraya melakukannya dengan sangat cekatan, juga sangat rapi. Dia membawa spray dan juga selimutnya untuk dia cuci sendiri. Big Darmi yang melihatnya pun ingin mengambil spray kotor yang ada di tangan Soraya. Sini Non biar Bibik saja yang cuci, ujar Big Darmi sambil ingin meraih spray yang ada di tangan Soraya. Tidak Big, ini aku saja. Aku bisa kok Big, Bibik lanjutkan saja masaknya. Aku sudah lapar, ucap Soraya tidak membiarkan Big Darmi mengambil spray yang ada di tangannya. Karena spray yang dia pegang ada noda *rahnya semalam. Dia tidak mau Big Darmi tahu soal hal pribadinya dengan Danu.
Makanya Soraya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Big Darmi yang dilarang hanya diam saja melihat apa yang akan dilakukan oleh majikannya itu. Benar saja, Big Darmi melihat Soraya memasukkan spray ke dalam mesin cuci dan mencucinya sendiri. Big Darmi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Seperti ada yang aneh dengan majikannya itu, tapi Big Darmi tidak tahu itu apa. Jadi mau tidak mau bilang Darmi melanjutkan memasaknya. Rina masih berada di kampusnya, dia masih mengerjakan tugasnya hingga hampir malam. Rina belum pulang. Dia masih fokus menyusun skripsi untuk bisa cepat selesai. Supaya bisa mengejar Soraya yang sebentar lagi sarjana. Rina memang sangat berusaha untuk meraih sarjananya. Dia ingin membuktikan pada orang yang suka memandangnya rendah dan sebelah mata. Rin, belum pulang lu? Tanya seorang temannya yang bareng satu jurusan. Belum nih, bentar lagi mungkin, jawab Rina masih fokus mengerjakan tugasnya. Oke deh. Gue temenin ya, gue nggak tega harus ninggalin lu sendirian. Apalagi lu cewek, ucap temannya sambil mendudukan dirinya di samping Rina. Thanks ya, mau nemenin gue, ucap Rina tulus. Santai aja kali, kayak sama siapa aja, jawabnya sambil nyengir kuda. Mereka berdua akhirnya mengerjakan tugas bersama-sama, teman satu kelas dengannya juga sama sedang mengejar sarjananya. Tepat pukul 10 malam Rina sudah selesai mengerjakan semuanya. Baik yuk, gue sudah selesai nih, ajak Rina pada temannya. Yuk, gue antar ya. Udah malam juga, ucap temannya memberi tawaran. Dijawab anggukan oleh Rina. Rina diantarkan hingga depan kosannya, temannya juga ngekos tidak jauh dari kosan Rina. Jadi satu arah. Thanks ya, udah nemenin gue sama anterin gue selamat sampai kosan, ucap Rina tulus. It's okay, gue seneng bisa bantuin temen. Lu juga kan sering bantuin gue juga selama ini, jadi jangan sungkan, jawab temannya. Oke. Gue nggak akan sungkan lagi, ucap Rina lagi. Nyesel gue bilang gitu, jawabnya sambil tergelak. Oke, gue balik ya, ucapnya pamit pada Rina. Iya, hati-hati lu, jawab Rina sambil melambaikan tangan. Rina langsung masuk dan membersihkan dirinya sebelum langsung tidur. Untung saja besok hari libur, jika tidak maka Rina akan bangun kesiangan karena pulang kuliah cukup larut. Pagi-pagi di kontrakan Lulu. Pagi Bu, sapa Lulu yang baru saja bangun dan ikut bergabung untuk sarapan bersama. Pagi juga nak. Apa, sudah lebih baik sekarang? Tanya ibunya Lulu. Alhamdulillah, seperti yang ibu lihat sekarang, jawab Lulu pada ibunya. Adik-adik di mana Bu? Kenapa sepi? Tanya Lulu. Adik-adik kamu sedang membeli buku, katanya Uci dan Rizky butuh buku baru. Makanya Rama nganterin mereka berdua buat beli, kata Rama juga mau ngasih kejutan buat Uci, jawab ibunya pada Lulu. Ya ampun, aku sampai lupa jika hari ini dia ulang tahun, ucap Lulu menepuk keningnya sendiri. Karena kamu selalu sibuk bekerja nak. Maafkan ibu ya Lu, karena ibu tidak bisa membantu kamu. Yang ada ibu selalu nyusahin kamu terus, jawab ibunya dengan wajah sendunya. Ibu ngomong apa sih Bu? Ibu sama sekali tidak menyusahkan aku. Aku malah seneng bisa membantu ibu, ucap Lulu sambil menggenggam tangan ibunya. Terima kasih ya nak. Ibu hanya minta kamu jaga kesehatan, ibu tidak mau kamu memaksakan diri kamu untuk selalu bekerja. Ibu tidak mau kamu sampai kenapa-kenapa, jelas ibunya pada Lulu. Ibu jangan berpikiran yang macam-macam. Ibu hanya harus selalu doain aku aja, supaya selalu sehat dan bisa membuat kalian bahagia, ucap Lulu pada ibunya dan memeluknya. Tanpa diminta juga ibu selalu mendoakan kalian semua. Terutama kamu yang sudah menjadi tulang punggung kami semua, jawab ibunya sambil memeluk dan mengsatu umi pucuk kepala Lulu. Terima kasih Bu, terima kasih banyak untuk segalanya, ucap Lulu mengeratkan pelukannya pada sang ibu.